Bang TP, kita tahu bersama bahwa pengurus besar Ikhlas akan berakhir masa baktinya 2021. Anda saat ini sebagai Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Ikhlas. Biasanya setelah menjadi sekjen akan naik menjadi ketua umum. Apakah Anda akan mencalonkan diri sebagai calon ketua umum pengurus besar Ikhlas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Mari TV mengudara. Banyak alumni Asidikiyah memancarkan sinarnya di berbagai profesi. Dan kali ini Mari TV mewawancarai alumni Asidikiyah yang saat ini menjabat sebagai staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan. Assalamualaikum Bang TP Ardi Januar Sah. Waalaikumsalam. TB Ardi Januar, jangan ditambah-tambahin. Assalamualaikum Bang TP Ardi Januar. TB aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah Om Andi. Sehat Om. Ya, sibuk sekali nih kayaknya di Kementerian Kelautan dan Perikanan nih. Dibilang nggak sibuk, nanti nggak kerja. Dibilang sibuk, nanti dibilang so sibuk. Jadi ya jalanin aja. Ya. Bang, kita bicara soal alumni Asidikiyah nih Bang. Atau nostalgia masa Bang TP di Asidikiyah dulu. Tadi Bang TP kan tadi Asidikiyah Kedoya. Pada saat di Batu Ceper, kenangan apa yang Bang TP merasakan bahwa itulah menjadi kebanggaan menjadi santri Asidikiyah? Ya banyak banget ya kalau bicara kenangan di Ceper, karena di usia lulus SD yang orang kebanyakan masih berada di rumah, kita harus keluar rumah dan adaptasi dengan banyak orang ya, dari lintas suku, lintas budaya, macam-macam, terus hidup satu atap. Tentunya kan kenangan untuk membaur jadi satu itu bukan hal yang mudah loh, dan kita kan melakukan itu. Ya saya bersyukur bisa pesantren di Asidikiyah Ceper karena bisa mengenal banyak hal, pertemanan dengan teman-teman dari macam-macam asal usulnya. Itu satu. Kedua, tentu di usia segitu kan usia main ya, usia anak-anak main. Tentu yang saya ingat kan suasana-suasana main, bahkan suasana-suasana kenakalan. Tadi kan baru puber, kita baru mencoba kenakalan-kenakalan. Ya kabur lah. Kabur dari pesantren itu sesuatu yang selalu diingat. Karena kan kalau kabur dari Asidikiyah Ceper itu kita harus menghadapi sawah. Kalau sekarang mungkin enggak ya. Isinya gudang semua Bang sekarang. Iya, dulu kita kabur harus lewat kandang kuda. Ya. Nah, pengalaman itu pernah dirasakan nggak Bang? Ada kejadian supranatural gitu kan? Gimana? Kejadian supranatural atau metafisika gitu? Saya ini bukan orang yang saya percaya dengan sesuatu yang gaib, tapi saya tidak mau terlalu banyak mendalami. Jadi saya nggak pernah berpikir hal-hal yang sifatnya magis atau supranatural, biasa aja. Biasa aja. Kalau orang bilang A, B, C, D ya saya mendengarkan aja, tapi saya nggak berusaha mendalami atau ingin tahu lebih jauh soal hal itu. Jadi kalau di CP itu Abang angkatan berapa nih? Angkatan 9? Angkatan ketiga di Ceper. Berarti saya masuk itu
96, lulus 99 ya. Iya. Angkatan ketiga. Kalau di CPR. Pusatnya 2002 ya? Kalau di pusat lulus 2002 dan angkatannya angkatan 13. Ya. Nah, perjalanan Abang kan banyak orang tahu bahwa Anda juga seorang jurnalis tadinya, terus juga merambah sebagai politisi, sekarang menjadi staf khusus. Ini bisa diceritakan nggak Bang? Perjalanan Ya, Abang sampai pada staf khusus saat ini? ya awalnya pertama saya orang yang hobi main ya. Saya hobi main, saya hobi bertualang, saya hobi bergaul. Artinya saya berusaha bergaul dengan siapa saja, tidak hanya dengan satu kamar, tidak hanya dengan satu kelas, tidak hanya dengan satu angkatan. Tapi juga saya bergaul dengan kakak kelas, saya bergaul dengan adik kelas, bahkan saya bergaul dengan komponen-komponen pesantren lainnya, baik itu karyawan dapur, baik itu satpam, baik itu penjaga kantin. Saya selalu akrab sama mereka gitu. Nah, modal itu kan saya memang awalnya begitu. Di samping itu saya juga hobi menulis. Dulu kan suka menulis dan hobi itu ternyata membawa saya ke profesi jurnalis. Nah, kebetulan selama 12 tahun menjadi jurnalis itu saya kan banyak bertugas di bidang politik dan investigasi. Nah, dalam politik posisi jurnalis itu kan membuat kita bergaul dengan siapa aja, lintas partai, lintas pejabat, mau itu menteri, gubernur, wali kota, sampai kalangan masyarakat bawah kita bergaul. Nah, karena kita banyak berkecimpung dengan dunia politik, saya akhirnya tertarik untuk mendalami ilmu politik dan memilih berhenti menjadi jurnalis karena nggak bisa jurnalis itu sambil berpolitik, nggak boleh jurnalis itu menjadi simpatisan salah satu partai politik. Karena kan jurnalis posisinya harus berada di tengah dan harus netral. Saya tidak mau menggadaikan kode etik jurnalis. Saya tidak mau melanggar, akhirnya saya memutuskan berhenti dan memilih fokus di salah satu partai politik. Ya kalau boleh saya sebut di Partai Gerindra. Saya menjadi tenaga ahli di DPR, dipercaya. Di sana saya juga dipercaya menjadi tenaga ahli di MPR, terus di beberapa kegiatan partai juga saya dilibatkan, dan sekarang tugas lainnya saya dipercaya untuk menjadi staf khusus di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ya prosesnya begitu. Panjang kalau diceritain mah, tapi intinya ya begitu. Keterkaitan antara pesantren Asdikia, Santri Asdikia dengan jabatan Anda sekarang itu kan melekat adanya kemandirian, adanya banyaknya berbagai suku yang ada teman-teman Anda gitu. Itu menopang Anda nggak sih untuk menjabat sekarang ini? Ya, ya. Jadi pengalaman saya mondok di Asdikiah itu bekal yang kuat ya. Karena di Asdikiah itu kan di pesantren itu kita tidak hanya diisi otak ya, tapi juga dibentuk watak. Dibentuk watak mandiri, dibentuk watak setia kawan, dibentuk watak kita ini peduli dengan sesama. Karena kita 24 jam hidup bersama. Itu modal yang kuat bagi saya. Dan karena saya dididik di Asdikiah menjadi pribadi yang bergaul dengan siapa saja, itu yang membuat saya juga di luar tidak canggung bergaul dengan siapa saja gitu loh. Dan posisi sekarang juga kebetulan saya dipercaya menjadi staf khusus bidang komunikasi publik ya. Artinya soal komunikasi. Ini juga sesuatu tugas yang nggak mudah, tapi saya optimistis bisa menjalankan karena punya bekal yang kuat. Salah satunya dari didikan pesantren Asdikiah. Begitu Bang Andi. Nah, Abah Kiai Nur kan juga seorang politisi ulung. Gitu. Nah, mungkinkah Anda mengikuti jejaknya? Ya, Abah itu kan sebetulnya bukan politisi ya. Dia di atas politisi, dia negarawan. Karena dia berkawan dengan siapa saja,
dia lintas pergaulannya sangat luas. Kita tentu banyak belajar dari dia. Bangga dong. Mungkin Asidikiyah itu pesantren yang selalu didatangi oleh petinggi kan. Artinya itu juga nggak lepas dari figur Abah. Kita pernah didatangi Pak Habibie, pernah didatengin Presiden Gus Dur, kita pernah didatengin Pak Bu Mega, Pak SBY kalau nggak salah. Bung Karno belum sempat karena emang Asidikiyahnya belum ada. Gitu. Jadi sepak terjang Abah juga sedikit menginspirasi. Abah ini kan tidak pernah pilah-pilah pergaulan. Semua orang yang mau ketemu dia, dia terima. Jadi ini juga selain beliau ini guru di pesantren, selain orang tua, dalam hal politik, dia juga salah satu mentor saya dalam berpolitik. Nah, Anda merasakan nggak menjadi politisi itu berat? Ya. Politik itu kan seperti dua mata pedang. Bisa dipakai untuk kebaikan, bisa dipakai untuk keburukan. Dengan jabatan bisa memberikan manfaat, dengan jabatan juga bisa memberikan mudorot. Nah, sekarang kita mau pilih yang mana? Kita mau jadi orang yang bermanfaat atau orang yang membawa masalah bagi banyak orang gitu loh. Saya sih ingin keberadaan saya di dunia politik, terus amanat yang saya dapat untuk membantu di pemerintahan harus bisa membawa manfaat buat banyak orang, terutama dengan bidang-bidang yang saya geluti gitu loh. Jadi kalau bicara politik itu kotor, politik itu buruk, enggak ya. Politik itu bagi saya mulia. Politik menjadi buruk kan ulah perilaku orang-orangnya. Kalau dilakukan tidak baik, ya akan tidak baik. Kalau dilakukan baik, akan baik. Contoh kecil misalkan, saya belum mampu memberikan sumbangan apapun kepada orang-orang ketika saya tidak punya posisi atau jabatan di suatu lembaga. Sekalipun bisa berkontribusi atau membantu kan sangat terbatas sekali, sangat ala kadarnya. Tapi ketika kita memiliki peran lebih, tentu kita juga bisa berkontribusi lebih. Kemarin, belum lama, KKP juga mengadakan acara di Asidikiyah, mengadakan sosialisasi gemar makan ikan. Kita bisa bantu sumbang sih ikan ke pesantren untuk asupan protein para santri. Terus kemarin saya juga menggagas acara nasi ikan, karena waktu itu publik dihebohkan dengan nasi anjing ya, dan menjadi polemik. Ya saya pikir kita harus akhiri dan membuat aksi atau narasi yang positif dengan nasi ikan. Sebanyak 15.000 per hari itu kami bagikan sampai detik ini. Nah artinya kan kalau tidak dengan posisi, kalau tidak dengan jabatan, ya mana bisa kita melakukan seperti itu. Jadi politik, kekuasaan itu tidak selalu identik dengan keburukan. Itu juga bisa menjadi ladang amal, ladang ibadah. Tergantung kitanya mau seperti apa. Begitu. Nah, kolaborasi apa nih, Bang TB, untuk Ikatan Keluarga Alumni Asidikiyah dan Koperasi Manbau Rizki Investama untuk menggerakkan perekonomian alumni, santren, dan santri tentu? Iya, bagi saya ketika saya ditugaskan di Kementerian Kelautan dan Perikanan, saya melihat begitu kaya negara ini dari sektor kelautan dan perikanan, ini negeri maritim, 1/3 luas kawasan kita itu adalah laut. Dan potensi ikan di laut kita itu ada per tahun itu ada sekitar 12 juta ton. Dan yang dimanfaatkan untuk orang-orang itu yang ditangkap, yang dimakan, itu baru sekitar 6-7 ton. Masih hampir ada sekitar setengahnya yang belum terserap. Itu bicara perikanan tangkap di laut. Belum lagi bicara budidaya perikanan. Nah, saya ngelihat
pesantren juga yang bergerak di sektor budidaya perikanan juga belum besar. Saya nggak bilang nggak ada ya, mungkin ada, tapi belum besar. Saya ingin Asidikia juga mengisi dunia perikanan. Di beberapa pesantren Asidikia yang lahannya masih tersedia akan lebih bagus kalau dilakukan budidaya perikanan. Di situ santrinya terlibat, kemudian hasil dari budidaya ikan itu satu bisa buat asupan protein para santri, kedua bisa jadi ladang usaha, jual beli perikanan, di situ roda perekonomian juga hidup. Ini menarik sebetulnya untuk dijalankan. Tinggal kita harus punya niat yang teguh, serius, dan memulai bisnis budidaya semacam ini. Ini menarik sebetulnya untuk dilakukan para santri. Nah, Bang TP, kita tahu bersama bahwa pengurus besar Ikhlas akan berakhir masa baktinya 2021. Anda saat ini sebagai Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Ikhlas. Biasanya setelah menjadi sekjen akan naik menjadi ketua umum. Apakah Anda akan mencalonkan diri sebagai calon ketua umum pengurus besar Ikhlas? Periode Ikhlas itu kan ada batasnya ya. Itu secara organisasi. Tapi kalau bicara ketua umumnya bagi saya sejauh ini cuma the one and only ya, the special one, Muhammad Zain. Kalau ditanya saya akan maju atau tidak, yang pasti saya akan mendukung Haji Zain untuk jadi ketua umum lagi. Gitu. Karena saya tahu pengorbanan dia, kontribusi dia, tenaga, pikiran, keringatnya saya bisa tahu ya. Dan apa namanya, langka alumni seperti dia. Jadi ketika Haji Jen masih bisa membawa banyak manfaat, ya sebaiknya dilanjutkan saja gitu. Tentunya dengan berharap kepengurusan mendatang lebih mengakomodir lintas angkatan, lintas domisili, lintas profesi agar alumni Asidikia ini semakin kuat. Jangan organisasi Asidikia hanya didominasi satu angkatan, jangan hanya didominasi satu profesi, jangan hanya didominasi satu demografi orang Jakarta aja gitu loh. Harus ada terobosan yang untuk merangkul alumni-alumni lain yang di luar sana. Dan kalau digali lebih dalam kan banyak sekali alumni potensial di Asidikia ini. Banyak. Angkatan saya aja ada yang jadi anggota DPRD itu ada 2 orang di Kota Jambi dan di Papua ya, di Teluk Bintuni. Di sana juga pasti banyak hal-hal yang bisa dikerjasamakan. Terus itu bicara dewan, belum lagi bicara yang aktivitasnya di lembaga-lembaga lain gitu. Sangat banyak sekali potensi Asidikia ini kalau digali. Hanya saja belum terkapitalisasi dengan baik karena belum tercipta konsolidasi secara maksimal. Ini sudah dilakukan oleh periode ini dan semakin tahun semakin baik organisasi Ikhlas ini. Salah satunya kan ada podcast semacam ini juga sebuah terobosan. Terus ada lahir koperasi Mambau Rizki, kemudian unit-unit usaha lain juga bergerak. Ini suatu terobosan yang baik, perlu dipertahankan dan harus ditingkatkan. Begitu, Bang. Ajakan dong Bang untuk bergabung dengan Koperasi Mambau pertama dan like and subscribe-nya Mari TV YouTube channel Bang. Oke. Pertama, saya mengajak teman-teman alumni untuk membesarkan Koperasi Mambau Rizki. Kenapa? Karena sekarang ini kita tidak bisa one man show ya. Kita tidak berjuang sendiri. Kita harus berjamaah. Semua lembaga-lembaga besar tercipta karena ada kebersamaan, karena ada kesadaran bersama untuk berjuang bersama. Saya nggak bisa bayangkan andai kata 12.000 alumni, ya setengahnya saja, 6.000, itu terlibat aktif dalam Koperasi Mambau Rizki, ini akan menjadi sesuatu yang besar dan akan menciptakan banyak hal. Mau itu menghidupkan roda ekonomi, mau itu membuka lapangan pekerjaan yang sekarang lagi sulit.
banyak sekali manfaatnya saya pikir kalau ini kita besarkan sama-sama. Jadi kebanggaan alumni itu tidak cukup hanya dengan menjadi A atau menjadi B, tapi kebanggaan sebagai alumni itu ketika kita bisa kembali ke alma mater dan membesarkan alma mater secara bersama-sama. Itu satu. Kedua, saya juga mengajak kepada para alumni Asidikiyah dimanapun berada untuk like, subscribe, dan men-share, like, comment, share LKS di sosmed masing-masing tentang Mari TV ini. Kenapa? Karena sekarang ini kita memasuki digitalisasi new media. Semua informasi datang begitu cepat. Informasi itu ada yang positif, ada yang negatif. Dan Mari TV ini kan sesuatu konten, channel atau konten yang sangat bermanfaat, baik isi materinya maupun sarana untuk menyambung silaturahmi. Jadi kalau banyak orang yang terlibat, subscribe, dan menyebarkan konten ini, saya yakin nama alma mater juga sosialisasinya akan bagus dan akan berdampak baik juga untuk nama organisasi, usaha koperasi sendiri, dan lain sebagainya. Ini menjadi sarana yang bagus. Karena sekarang ini kan banyak sekali orang yang bukan siapa-siapa, tapi bisa begitu terkenal melalui new media atau sosial media, baik itu YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Mereka bisa menjadi influencer, mereka bisa menyebarkan sesuatu dan diviralkan oleh orang-orang banyak. Padahal pada dasarnya mereka bukan orang yang berjamaah, mereka solo karir. Nah ini kan sementara Mari TV atau Ikhlas atau Asidikiyah ini kan sesuatu yang berjamaah. Seharusnya bisa lebih mudah itu orang berpartisipasi di koperasi maupun di sosial medianya. Jadi saya berharap mari kita berjamaah, kita sama-sama, kita besarkan, kita jaga nama Asidikiyah, kita besarkan nama Ikhlas, kita kembangkan Mari TV, dan kita semakin besarkan ini namanya Koperasi Mambaul Rizki. Gitu, Bang. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya, Bang TB Ardi Januar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Andi. Pemirsa, alumni Santri Asidikiyah dan santri pada umumnya, bahwa sosok hebat dari Asidikiyah begitu banyak. Hanya tinggal kita bisa bekerja sama, bersatu untuk pembesaran alumni Asidikiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.